Jiwa terpilih, kamu tidak seperti orang lain. Perjalananmu dipenuhi dengan ujian yang mungkin tidak akan dipahami oleh orang lain, dan jalanmu ditandai dengan tantangan yang terasa sangat berat bagi kebanyakan orang. Namun, ujian-ujian ini memiliki tujuan. Jika kamu menemukan video ini hari ini bukan kebetulan. Momen ini adalah janji ilahi yang dimaksudkan untuk menyampaikan pesan yang akan sangat menyentuh hatimu. Saat ini, kamu mungkin sedang menghadapi masa yang sulit. Hidup mungkin terasa berat, dan kamu mungkin bertanya-tanya mengapa segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, meskipun telah berusaha sebaik mungkin. Mudah untuk merasa putus asa, tetapi ketahuilah ini, Tuhan sedang mengujimu. Ujian ini bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk memurnikanmu, memperkuat tekadmu, dan mempersiapkanmu untuk kelimpahan yang akan segera memasuki hidupmu. Kamu berada di ambang terobosan. Namun pertama-tama, kamu harus melewati ujian ini. Ujian yang dihadapi oleh yang terpilih berbeda dari yang lain. Ini adalah tantangan ilahi yang disesuaikan dengan tujuan dan potensi unikmu. Ujian ini menguji iman, kesabaran, dan komitmenmu terhadap jalanmu. Namun, ujian-ujian ini juga menandakan bahwa sesuatu yang luar biasa akan segera terjadi. Ketika kamu melewati ini, kamu akan lebih kuat dan siap menerima berkat yang ditujukan untukmu. Sebelum kita menyelami pesan ini lebih dalam, ingatlah pentingnya tetap terhubung dengan energi dari video ini. Jika apa yang saya katakan menyentuhmu, mohon subscribe dan sukai video ini, berlangganan channel Pandangan Mata, dan tinggalkan komentar dengan angka 77 untuk mengirimkan sinyal kepada alam semesta. Dan jika kamu ingin berterima kasih kepada alam semesta, putar video ini secara berulang, bahkan di latar belakang. Suara dalam video ini bukan sekadar suara biasa. Ini adalah sinyal spiritual yang dikirim ke alam semesta, memperkuat niatmu. Video ini dibuat dengan penuh perhatian. Setiap bagiannya diteliti dengan cermat untuk membimbing dan memberdayakanmu dalam perjalananmu. Sekarang, mari kita mulai bab pertama dari pengalaman transformasional ini. Bab 1. Memahami ujian ilahi. Sebagai yang terpilih, perjalananmu tidak seperti perjalanan orang lain. Itu ditandai dengan tantangan dan ujian yang unik, dirancang khusus untukmu oleh yang ilahi. Ujian-ujian ini bukanlah acak atau tidak berarti. Mereka dibuat untuk mendorongmu hingga batas, mengungkapkan kekuatanmu yang sebenarnya, dan mempersiapkanmu untuk takdir luar biasa yang menantimu. Jalan seorang yang terpilih tidak mudah, tetapi memiliki tujuan, mengarah pada kehidupan yang berdampak besar dan penuh kepuasan. Ketika kamu menghadapi ujian, wajar untuk merasa kewalahan, bingung, dan bahkan putus asa. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa kamu harus menghadapi kesulitan seperti ini, terutama ketika kamu berusaha menjalani hidup dengan tujuan dan positivitas. Namun ingatlah, ujian-ujian ini bukan untuk menghancurkanmu. Mereka dimaksudkan untuk membangunmu. Setiap tantangan adalah batu loncatan dalam perjalananmu menuju kebesaran. Bagian penting dari proses yang memurnikan dan mempersiapkanmu untuk kelimpahan yang akan datang. Tantangan yang kamu hadapi seperti tekanan yang diterapkan pada berlian yang masih kasar. Sama seperti panas dan tekanan yang intens diperlukan untuk mengubah karbon menjadi berlian yang bersinar, ujian yang kamu hadapi adalah tekanan ilahi yang akan mengeluarkan keindahan dalam dirimu. Ujian-ujian ini memaksamu untuk menggali lebih dalam, menemukan kekuatan yang tidak kamu ketahui, dan berkembang dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Mereka adalah cara ilahi untuk memastikan bahwa ketika terobosanmu datang, kamu akan siap menanganinya dengan kebijaksanaan, keanggunan, dan kekuatan. Pertimbangkan ini. Sebelum pohon yang kuat dapat mencapai ketinggian yang besar, akarnya harus tumbuh dalam-dalam ke tanah. Ujian yang kamu hadapi sekarang adalah akar yang menggali dalam, menancapkanmu dengan kokoh sehingga ketika saatnya tiba untukmu bangkit, kamu akan melakukannya dengan kekuatan dan kestabilan yang tak tergoyahkan. Semakin dalam akarnya, semakin tinggi pohon dapat tumbuh. Demikian pula,
Semakin besar tantangan yang kamu hadapi, semakin mendalam pertumbuhanmu, dan semakin megah terobosanmu. Proses pertumbuhan ini tidak selalu menyenangkan. Ini bisa menyakitkan, membuat frustrasi, dan melelahkan. Namun, dalam momen-momen perjuangan inilah kamu dibentuk menjadi orang yang perlu kamu jadi untuk memenuhi takdirmu. Setiap ujian adalah kesempatan untuk memurnikan karakter, mengembangkan ketahanan, dan memperkuat imanmu. Melalui ujian-ujian ini, kamu belajar untuk percaya pada rencana ilahi, bahkan ketika kamu tidak bisa melihat gambaran keseluruhan. Iman adalah jangkarmu selama masa ujian. Mudah memiliki iman ketika segala sesuatu berjalan baik, tetapi iman yang sebenarnya ditempa dalam api kesulitan. Inilah jenis iman yang sedang dibudidayakan ilahi dalam dirimu saat ini. Iman yang tetap teguh bahkan ketika badai sedang mengguncang. Iman inilah yang akan membawamu melalui momen-momen tergelap dan membimbingmu menuju cahaya di sisi lainnya. Pahami bahwa ujian yang kamu hadapi bukanlah hukuman. Mereka adalah persiapan. Setiap kemunduran, setiap tantangan dan setiap momen keraguan adalah bagian dari rencana ilahi untuk membawamu lebih dekat kepada terobosanmu. Ujian-ujian ini sedang mempersiapkanmu untuk berkat-berkat besar yang akan datang. Berkat yang begitu besar sehingga memerlukan dasar yang kokoh untuk diterima. Kesulitanmu saat ini sedang membangun dasar itu, memastikan bahwa ketika berkat tiba, kamu akan siap untuk menerima dan menahannya. Langkah pertama dalam melewati ujian ini adalah mengenalinya apa adanya, kesempatan ilahi untuk pertumbuhan. Ketika kamu mengubah perspektif dari melihat tantangan sebagai rintangan menjadi melihatnya sebagai kesempatan, kamu memberdayakan dirimu untuk menghadapinya dengan keanggunan dan ketahanan. Kamu mulai melihat gambaran yang lebih besar, memahami bahwa setiap ujian adalah bagian yang diperlukan dari perjalananmu menuju kebesaran. Pegang teguh kebenaran ini. Kamu tidak diuji karena kamu lemah, tetapi karena kamu kuat. Ilahi mengetahui potensi yang ada dalam dirimu, dan ujian-ujian ini dirancang untuk mengeluarkan potensi tersebut. Terimalah prosesnya, percayalah pada waktu ilahi, dan ketahuilah bahwa setiap tantangan yang kamu atasi membawa kamu selangkah lebih dekat ke terobosanmu. Bab 2. Penyempurnaan jiwa Anda. Sebagai yang terpilih, jiwa Anda sedang disempurnakan melalui ujian-ujian yang Anda hadapi. Penyempurnaan ini bukan hanya tentang mengatasi rintangan, ini tentang mengubah inti keberadaan Anda. Proses ini mirip dengan bagaimana logam-logam berharga dimurnikan melalui panas yang intens. Kotoran-kotoran naik ke permukaan dan dihilangkan, meninggalkan substansi yang lebih murni dan kuat. Dengan cara yang sama, tantangan yang Anda alami adalah panas yang menyempurnakan jiwa Anda, membakar segala sesuatu yang tidak selaras dengan diri Anda yang tertinggi. Selama periode penyempurnaan ini, Anda mungkin meragukan jalan Anda, tujuan Anda, dan bahkan nilai diri Anda. Beban dari ujian-ujian ini bisa terasa sangat berat, seolah-olah Anda sedang dikupas hingga ke inti diri Anda. Dan dalam arti tertentu, memang begitu. Ilahi sedang menghapus lapisan-lapisan yang tidak lagi berguna bagi Anda. Keraguan, ketakutan, dan batasan-batasan yang telah menahan Anda. Meskipun menyakitkan, proses ini diperlukan untuk pertumbuhan Anda. Ini mempersiapkan Anda untuk memasuki tingkat eksistensi yang baru, di mana Anda sepenuhnya selaras dengan tujuan ilahi Anda, dan siap menerima kelimpahan yang ditakdirkan untuk Anda. Penyempurnaan jiwa Anda juga melibatkan pendalaman hubungan Anda dengan ilahi. Saat Anda menghadapi tantangan-tantangan ini, Anda dipanggil untuk bergantung pada kekuatan batin, iman, dan intuisi Anda. Alat-alat yang akan membimbing Anda melalui kegelapan dan membawa Anda menuju cahaya. Semakin Anda mempercayai proses ini, semakin Anda akan menemukan bahwa Anda mampu mengatasi setiap rintangan. Ini adalah cara ilahi menunjukkan kepada Anda bahwa Anda lebih kuat dari yang Anda pikirkan dan sepenuhnya siap untuk menangani berkat-berkat yang ada di cakrawala. Namun, proses penyempurnaan ini tidak hanya tentang diri Anda.
ini juga tentang bagaimana Anda berinteraksi dengan dunia di sekitar Anda. Saat Anda semakin selaras dengan diri sejati Anda, hubungan, pekerjaan, dan lingkungan Anda akan mulai berubah. Mereka yang ditakdirkan untuk ada dalam hidup Anda akan tertarik kepada Anda. Sementara mereka yang tidak lagi beresonansi dengan energi Anda akan secara alami menjauh. Pekerjaan Anda akan mulai mencerminkan panggilan tertinggi Anda, dan Anda akan mulai menarik kesempatan-kesempatan yang selaras dengan tujuan Anda. Semua ini adalah bagian dari rencana ilahi, mempersiapkan Anda untuk kelimpahan yang akan datang. Aspek penting dari proses penyempurnaan ini adalah belajar untuk menyerah. Menyerah tidak berarti menyerah. Itu berarti mempercayai bahwa ilahi memiliki rencana untuk Anda yang lebih besar daripada yang dapat Anda bayangkan. Ini memerlukan melepaskan kebutuhan untuk mengontrol setiap aspek kehidupan Anda dan membiarkan ilahi membimbing Anda ke tempat yang perlu Anda tuju. Ini tidak selalu mudah, terutama bagi mereka yang terbiasa mengendalikan. Tetapi melalui penyerahan, Anda akan menemukan kedamaian, kejelasan, dan kekuatan untuk terus melangkah maju. Saat Anda melanjutkan perjalanan penyempurnaan ini, ingatlah bahwa setiap tantangan yang Anda hadapi membawa Anda lebih dekat ke terobosan Anda. Ilahi tidak menguji Anda untuk melihat apakah Anda akan gagal. Ilahi mempersiapkan Anda untuk sukses. Tantangan-tantangan yang Anda hadapi saat ini adalah hal-hal yang akan membuat Anda lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mampu menangani berkat-berkat yang akan datang. Terimalah proses ini, percayalah pada ilahi, dan ketahuilah bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang dapat Anda bayangkan. Bab 3. Kekuatan ketahanan. Ketahanan adalah kunci untuk menghadapi ujian yang datang dengan menjadi seorang yang terpilih. Ini adalah kemampuan untuk terus maju, bahkan ketika jalan terasa sulit dan tujuan tampak jauh. Ketahanan bukan hanya tentang bertahan menghadapi kesulitan, ini tentang berkembang di tengah-tengah kesulitan. Ini tentang bangkit di atas tantangan dan menjadi lebih kuat karenanya. Sebagai seorang yang terpilih, Anda memiliki kekuatan batin yang tiada tara. Dan kekuatan ini akan membawa Anda melewati ujian-ujian yang Anda hadapi, mengarahkan Anda menuju terobosan Anda. Kekuatan ketahanan terletak pada kemampuan Anda untuk bangkit kembali dari kemunduran. Ini tentang menolak untuk dikalahkan oleh tantangan yang datang pada Anda. Sebaliknya, Anda menggunakan tantangan-tantangan ini sebagai bahan bakar untuk mendorong Anda maju. Setiap kali Anda mengatasi rintangan, Anda menjadi lebih tahan banting, lebih tekun, dan lebih mampu menghadapi apapun yang datang. Inilah inti dari menjadi seorang yang terpilih, menggunakan ujian-ujian kehidupan untuk memperkuat tekad Anda dan memperdalam hubungan Anda dengan yang ilahi. Ketahanan juga melibatkan perubahan perspektif. Ini tentang melihat tantangan bukan sebagai rintangan tetapi sebagai kesempatan untuk berkembang. Ketika Anda menghadapi ujian, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana situasi ini bisa membantu saya berkembang? Pergeseran pola pikir ini memungkinkan Anda untuk mendekati tantangan dengan rasa ingin tahu dan keterbukaan, bukan dengan ketakutan atau penolakan. Melalui pendekatan ini, Anda akan menemukan berkat tersembunyi bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Aspek lain dari ketahanan adalah kemampuan untuk tetap fokus pada tujuan Anda, bahkan di tengah kesulitan. Jalan seorang yang terpilih tidak selalu lurus, dan akan ada saat-saat ketika Anda merasa tergoda untuk menyerah. Tetapi ketahanan sejati berarti tetap berkomitmen pada tujuan Anda, tidak peduli rintangan apapun yang muncul. Ini berarti menjaga mata Anda pada tujuan dan percaya bahwa yang ilahi membimbing Anda setiap langkahnya. Ketika Anda tahan banting, Anda menjadi tak terhentikan, dan tidak ada yang bisa menghalangi terobosan Anda. Salah satu alat yang paling kuat untuk membangun ketahanan adalah rasa syukur. Rasa syukur mengalihkan fokus Anda dari apa yang salah ke apa yang benar. Ini mengingatkan Anda akan berkat-berkat yang sudah Anda miliki dan membuka hati Anda untuk menerima lebih banyak.
Ketika Anda mempraktikkan rasa syukur, Anda meningkatkan getaran Anda dan menyelaraskan diri dengan energi kelimpahan, menarik lebih banyak pengalaman positif ke dalam hidup Anda. Jadi bahkan di tengah ujian, luangkan waktu sejenak untuk mengungkapkan rasa syukur atas pelajaran yang Anda pelajari dan pertumbuhan yang Anda alami. Praktik sederhana ini dapat mengubah perspektif Anda dan memperkuat ketahanan Anda. Ketahanan juga tentang perawatan diri. Ini berarti merawat kesejahteraan fisik, emosional, dan spiritual Anda, sehingga Anda memiliki energi dan kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang. Ini melibatkan mendapatkan istirahat yang cukup, memberi nutrisi pada tubuh Anda dengan makanan sehat, dan terlibat dalam aktivitas yang membawa kegembiraan dan kedamaian. Ini juga berarti menetapkan batasan dan melindungi energi Anda dari negativitas. Ketika Anda merawat diri sendiri, Anda membangun ketahanan yang diperlukan untuk menghadapi ujian-ujian hidup dengan anggun dan mudah. Ingatlah, ketahanan bukan tentang menjadi sempurna atau tidak pernah mengalami kemunduran. Ini tentang bangkit kembali setiap kali Anda jatuh dan terus maju. Ini tentang mempercayai rencana ilahi, bahkan ketika jalan tidak jelas. Dengan ketahanan, Anda dapat mengatasi tantangan apapun dan muncul lebih kuat di sisi lainnya. Inilah kekuatan yang ada dalam diri Anda sebagai seorang yang terpilih. Bab 4. Menerima proses. Perjalanan seorang yang terpilih bukanlah lari cepat. Ini adalah maraton, sebuah proses yang berkembang seiring waktu. Dengan setiap langkah, Anda semakin mendekat pada terobosan Anda. Menerima proses ini sangat penting untuk pertumbuhan dan kesuksesan Anda. Ini berarti menerima segala suka dan duka, tantangan dan kemenangan. Mengetahui bahwa setiap pengalaman adalah bagian berharga dari perjalanan Anda. Sebagai seorang yang terpilih, Anda dipanggil untuk menerima proses dengan kesabaran, iman, dan hati yang terbuka. Salah satu aspek paling penting dari perjalanan ini adalah melepaskan kebutuhan akan hasil yang segera. Dalam dunia yang bergerak cepat saat ini, mudah untuk menjadi tidak sabar ketika segala sesuatu tidak terjadi secepat yang Anda inginkan. Namun, Tuhan beroperasi pada jadwalnya sendiri, dan segala sesuatu terjadi pada waktu yang sempurna. Mempercayai ini memungkinkan Anda untuk melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan setiap aspek kehidupan Anda, membiarkan proses berkembang secara alami. Menerima proses juga berarti hadir di setiap momen. Mudah untuk terfokus pada tujuan dan lupa menghargai perjalanan, tetapi perjalanan adalah tempat terjadinya keajaiban. Disinilah Anda belajar, berkembang, dan berevolusi menjadi diri Anda yang sebenarnya. Setiap momen adalah kesempatan untuk mengalami kehidupan secara penuh dan terhubung dengan Tuhan pada tingkat yang lebih dalam. Ketika Anda tetap hadir, Anda lebih terbuka terhadap tanda-tanda dan petunjuk yang dikirimkan Tuhan kepada Anda. Bagian penting lainnya dari menerima proses adalah bersikap lembut pada diri sendiri. Jalan seorang yang terpilih tidak selalu mudah, dan akan ada saat-saat ketika Anda merasa kewalahan, lelah, atau putus asa. Penting untuk diingat bahwa tidak apa-apa merasa seperti ini. Anda adalah manusia dan alami merasakan berbagai emosi. Alih-alih menghakimi diri sendiri, praktikkan kasih sayang pada diri sendiri dan berikan ruang bagi diri Anda untuk sembuh dan mengisi ulang energi. Momen-momen kerentanan ini adalah tempat di mana Anda akan menemukan kekuatan sejati Anda. Dalam menerima proses, Anda akan menemukan kedamaian, kegembiraan, dan kepuasan dalam perjalanan Anda. Anda akan belajar menghargai setiap momen, mempercayai waktu Tuhan, dan merayakan pertumbuhan yang Anda alami. Inilah jalan seorang yang terpilih. Sebuah perjalanan pertumbuhan, transformasi, dan evolusi yang berkelanjutan. Bab 5. Kekuatan iman. Iman adalah landasan perjalanan Anda sebagai seorang yang terpilih. Ini adalah keyakinan pada sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri, kepercayaan pada rencana ilahi, dan keyakinan bahwa segala sesuatu berkembang tepat seperti seharusnya. Iman adalah yang membawa Anda melalui momen-momen tergelap dan memandu Anda menuju cahaya di sisi lain.
Ini adalah kekuatan yang menopang Anda ketika jalan terasa berat dan perjalanan terasa panjang. Iman bukan hanya sekadar keyakinan, itu adalah cara hidup. Ini berarti hidup selaras dengan diri yang lebih tinggi dan mempercayai bahwa Tuhan membimbing Anda di setiap langkah. Dengan iman, Anda dapat menghadapi tantangan hidup dengan anggun dan mudah, mengetahui bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan tertinggi Anda. Inilah kekuatan dalam diri Anda sebagai seorang yang terpilih. Salah satu aspek paling penting dari iman adalah kepercayaan. Kepercayaan pada Tuhan, kepercayaan pada diri sendiri, dan kepercayaan pada proses. Percayalah bahwa tantangan yang Anda hadapi adalah bagian dari rencana ilahi, mempersiapkan Anda untuk terobosan Anda. Percayalah bahwa Anda memiliki kekuatan, kebijaksanaan, dan ketahanan untuk mengatasi setiap rintangan, dan bahwa Tuhan selalu membimbing Anda, bahkan ketika jalan di depan tidak jelas. Iman juga melibatkan melepaskan ketakutan. Ketakutan adalah kebalikan dari iman, dan seringkali menghambat kita untuk mencapai potensi penuh kita. Ketika Anda melepaskan ketakutan dan merangkul iman, Anda membuka diri untuk kemungkinan dan peluang baru. Anda mulai melihat dunia melalui mata cinta daripada ketakutan, dan pergeseran perspektif ini menarik lebih banyak pengalaman positif ke dalam hidup Anda. Aspek penting lainnya dari iman adalah kesabaran. Jalan seorang yang terpilih tidak selalu lurus, dan akan ada saat-saat ketika Anda dipanggil untuk menunggu. Tetapi kesabaran bukan hanya tentang menunggu. Ini tentang mempercayai bahwa segala sesuatu terjadi pada waktu ilahi. Dengan iman, Anda dapat tetap sabar, mengetahui bahwa Tuhan bekerja di balik layar untuk mewujudkan keinginan Anda. Kesabaran ini membantu Anda tetap tenang dan fokus, bahkan ketika hasilnya tidak pasti. Iman juga melibatkan tindakan terinspirasi. Tidak cukup hanya dengan percaya, Anda harus bertindak berdasarkan keyakinan itu. Ini berarti mengikuti intuisi Anda, mengambil langkah menuju tujuan Anda, dan mempercayai bahwa Tuhan akan menyediakan sumber daya dan peluang yang Anda butuhkan. Ketika Anda melakukan tindakan terinspirasi, Anda menyelaraskan diri dengan energi ilahi, membuka diri untuk menerima berkat yang sedang dalam perjalanan. Akhirnya, iman adalah tentang penyerahan. Menyerahkan diri pada rencana ilahi, melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan setiap aspek kehidupan Anda, dan memungkinkan Tuhan membimbing Anda ke tempat yang Anda perlukan. Penyerahan bukan tentang menyerah. Ini tentang mempercayai bahwa Tuhan memiliki rencana untuk Anda yang lebih besar dari apapun yang dapat Anda bayangkan. Ketika Anda menyerah, Anda melepaskan resistensi yang menghalangi berkat Anda dan memungkinkan Tuhan melakukan keajaiban dalam hidup Anda. Sebagai kesimpulan, iman adalah kunci untuk menavigasi perjalanan seorang yang terpilih. Ini adalah kekuatan yang akan membawa Anda melalui ujian dan memandu Anda menuju terobosan Anda. Dengan iman, Anda dapat mengatasi setiap tantangan, mempercayai waktu ilahi, dan mengambil tindakan terinspirasi menuju tujuan Anda. Inilah jalan seorang yang terpilih, sebuah perjalanan iman, kepercayaan, dan penyerahan. Rangkul kekuatan ini, dan Anda akan menemukan bahwa berkat yang Anda cari sudah dalam perjalanan. Bab 6. Peran intuisi. Intuisi adalah salah satu alat paling kuat yang dimiliki seorang yang terpilih. Ini adalah pengetahuan batin, suara Tuhan di dalam diri Anda, yang membimbing Anda menuju jalan sejati Anda. Sebagai seorang yang terpilih, intuisi Anda meningkat, berfungsi sebagai jalur komunikasi langsung antara Anda dan Tuhan. Mempercayai dan mengasah intuisi ini sangat penting saat Anda menghadapi tantangan dan peluang sepanjang perjalanan Anda. Intuisi seringkali berbicara dengan cara yang halus, perasaan hati, firasat, atau wawasan tiba-tiba yang tampaknya muncul dari tempat yang tidak terduga. Ini adalah suara batin yang mendorong Anda untuk mengambil jalur berbeda, membuat keputusan tertentu, atau menghindari situasi tertentu. Meskipun mungkin tidak selalu masuk akal secara logis, intuisi Anda adalah refleksi dari kebijaksanaan yang lebih dalam, yang berakar pada hubungan Anda dengan Tuhan. Inilah intuisi
yang akan membimbing Anda melalui ujian hidup dan memandu Anda menuju terobosan Anda. Salah satu aspek paling penting dari merangkul intuisi Anda adalah belajar menenangkan pikiran. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan gangguan, bisa menjadi tantangan untuk mendengar bisikan suara batin Anda. Inilah mengapa praktik seperti meditasi, kesadaran, dan menghabiskan waktu di alam sangat berharga. Praktik-praktik ini membantu Anda menyaring kebisingan eksternal dan menyelaraskan diri dengan frekuensi diri yang lebih tinggi. Semakin Anda mengembangkan praktik ini, semakin jelas intuisi Anda, dan semakin percaya diri Anda dalam mengikuti petunjuknya. Aspek penting lainnya dari intuisi adalah kebijaksanaan. Sebagai seorang yang terpilih, Anda kemungkinan akan menghadapi berbagai pengaruh dan energi. Beberapa di antaranya mungkin tidak memiliki kepentingan terbaik Anda. Intuisi Anda berfungsi sebagai kompas, membantu Anda menavigasi pengaruh-pengaruh ini dan membuat pilihan yang selaras dengan kebaikan tertinggi Anda. Dengan mempercayai intuisi Anda dapat menghindari jebakan dan bahaya yang mungkin membuat Anda tersesat dari jalan Anda. Namun, mempercayai intuisi Anda memerlukan keberanian. Akan ada saat-saat ketika intuisi Anda membimbing Anda ke arah yang menantang status quo atau bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional. Dalam momen-momen ini, penting untuk diingat bahwa intuisi Anda adalah sekutu terbesar Anda. Ini adalah cara Tuhan mengarahkan Anda menuju tujuan sejati Anda, bahkan ketika jalannya sulit atau tidak pasti. Mempercayai intuisi Anda, bahkan ketika terasa tidak nyaman, adalah bukti iman Anda pada rencana Tuhan. Intuisi juga merupakan faktor kunci dalam pengambilan keputusan. Sebagai seorang yang terpilih, Anda seringkali akan menghadapi pilihan dengan dampak signifikan bagi hidup Anda dan hidup orang-orang di sekitar Anda. Dalam momen-momen ini, intuisi Anda adalah panduan Anda, membantu Anda membuat keputusan yang selaras dengan tujuan ilahi Anda. Dengan menyelaraskan diri dengan intuisi Anda dapat membuat keputusan yang tidak hanya bijaksana, tetapi juga sesuai dengan kebaikan yang lebih besar. Disinilah kekuatan Anda sebagai seorang yang terpilih benar-benar bersinar. Ketika keputusan Anda mencerminkan pengetahuan batin Anda dan kehendak ilahi. Akhirnya, intuisi Anda memainkan peran krusial dalam pertumbuhan spiritual Anda. Saat Anda berkembang dalam perjalanan Anda, intuisi Anda akan terus berkembang dan mendalam. Ini adalah bagian alami dari perkembangan Anda sebagai seorang yang terpilih dan sesuatu yang harus dirangkul dan dirayakan. Semakin Anda mempercayai dan mengikuti intuisi Anda, semakin Anda akan selaras dengan tujuan sejati Anda dan aliran kehidupan ilahi. Sebagai kesimpulan, intuisi adalah alat kuat yang sangat penting dalam perjalanan Anda sebagai seorang yang terpilih. Ini adalah suara Tuhan di dalam diri Anda, membimbing Anda menuju kebaikan tertinggi Anda. Dengan mempercayai dan mengasah intuisi Anda dapat menghadapi tantangan hidup dengan kepercayaan diri dan kejelasan. Kekuatan ini, ketika dirangkul, akan memandu Anda menuju terobosan Anda dan lebih jauh lagi. Bab 7, Anugerah Waktu Ilahi. Waktu ilahi adalah konsep yang harus dipahami dan dihargai oleh setiap orang terpilih. Ini adalah kesadaran bahwa segala sesuatu dalam hidupmu terjadi pada saat yang tepat sesuai dengan rencana ilahi. Ini termasuk tantangan yang kamu hadapi, peluang yang muncul, dan terobosan yang ditakdirkan untukmu. Mengenali dan mempercayai waktu ilahi sangat penting untuk pertumbuhan dan kesuksesanmu sebagai orang terpilih. Salah satu aspek yang paling menantang dari waktu ilahi adalah kesabaran. Di dunia yang seringkali menghargai kepuasan instan, menunggu segala sesuatu berkembang pada waktunya sendiri bisa menjadi sulit. Namun, sebagai orang terpilih, kamu dipanggil untuk mempercayai bahwa segala sesuatu terjadi persis seperti seharusnya. Yang ilahi memiliki rencana untukmu yang lebih besar dari apapun yang bisa kamu bayangkan. Dan rencana ini berkembang dengan sempurna, bahkan ketika tampaknya tidak demikian. Kesabaran bukan hanya tentang menunggu. Ini tentang mempercayai bahwa yang ilahi tahu apa yang terbaik untukmu, dan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginanmu. Ini memerlukan tingkat keyakinan dan penyerahan yang mendalam.
Ketika kamu mempercayai waktu ilahi, kamu melepaskan kebutuhan untuk mengontrol setiap aspek hidupmu dan membiarkan yang ilahi membimbingmu. Ini tidak berarti menjadi pasif. Ini berarti aktif terlibat dalam hidupmu, sambil juga mempercayai bahwa alam semesta mengatur segala sesuatu untuk kebaikanmu yang tertinggi. Waktu ilahi melibatkan pengakuan bahwa penundaan bukanlah penolakan. Kadang-kadang, apa yang terasa seperti kemunduran sebenarnya adalah persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Yang ilahi mungkin menunda hasil tertentu karena saat ini belum waktunya, atau karena sesuatu yang lebih baik sedang menantimu. Mempercayai waktu ilahi berarti memahami bahwa alam semesta memiliki perspektif yang lebih luas daripada kamu dan bahwa segala sesuatu berkembang persis seperti seharusnya. Salah satu kunci untuk selaras dengan waktu ilahi adalah tetap hadir. Ketika kamu sepenuhnya hadir dalam momen ini, kamu lebih selaras dengan aliran kehidupan dan bimbingan yang ilahi. Kamu menjadi sadar akan tanda-tanda, sinkronisitas, dan peluang yang sedang disajikan kepadamu. Kehadiran ini memungkinkanmu untuk bertindak selaras dengan waktu ilahi, alih-alih mencoba memaksa sesuatu terjadi sesuai jadwalmu sendiri. Aspek penting lainnya dari waktu ilahi adalah menyerahkan diri pada aliran kehidupan. Ini tidak berarti menyerah pada impian atau tujuanmu. Ini berarti mempercayai bahwa yang ilahi membimbingmu ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ketika kamu menyerah pada aliran, kamu melepaskan resistensi yang sering menghalangi kemajuanmu, memungkinkan alam semesta bekerja dengan ajaib dalam hidupmu dan membuka pintu untuk peluang serta berkah yang mungkin belum pernah kamu bayangkan. Waktu ilahi adalah tentang mempercayai prosesnya. Sebagai orang terpilih, kamu berada dalam perjalanan pertumbuhan dan evolusi. Perjalanan ini tidak selalu mudah, dan akan ada saat-saat ketika kamu diuji dan ditantang. Namun setiap pengalaman ini adalah bagian dari rencana ilahi untuk membantumu tumbuh dan berkembang menjadi orang yang kamu takdirkan untuk menjadi. Mempercayai proses berarti memahami bahwa segala sesuatu terjadi dengan alasan dan bahwa kamu berada tepat di tempat yang seharusnya. Waktu ilahi juga tentang merangkul misteri kehidupan. Ada beberapa hal yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya kamu pahami, dan itu tidak apa-apa. Yang ilahi bekerja dengan cara yang melampaui pemahaman manusia, dan kadang-kadang hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah cukup mempercayai dan melepaskan. Ketika kamu merangkul misteri kehidupan, kamu membuka diri untuk sihir dan keajaiban yang ditawarkan alam semesta. Kamu membiarkan dirimu terkejut dan senang dengan belokan dan tikungan tak terduga dari perjalananmu. Sebagai kesimpulan, waktu ilahi adalah anugerah yang harus dipelajari dan dihargai oleh setiap orang terpilih. Ini adalah pemahaman bahwa segala sesuatu dalam hidupmu terjadi pada saat yang tepat sesuai dengan rencana ilahi. Dengan mempercayai waktu ilahi, kamu melepaskan kebutuhan untuk mengontrol, merangkul kesabaran, dan membiarkan alam semesta membimbingmu menuju kebaikan tertinggimu. Inilah jalan seorang terpilih. Sebuah perjalanan iman, kepercayaan, dan penyerahan kepada aliran ilahi kehidupan. Saat kita mencapai kesimpulan dari perjalanan yang kuat ini, ingatlah bahwa jalurmu unik dan dibimbing oleh kekuatan ilahi yang membentuk takdirmu. Ujian yang kamu hadapi bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membangunmu menjadi orang yang kamu takdirkan untuk menjadi. Percayalah pada prosesnya. Percayalah pada kekuatan waktu ilahi, dan ketahuilah bahwa terobosanmu sudah dekat. Tantangan yang kamu hadapi bersifat sementara, tetapi kekuatan, kebijaksanaan, dan ketahanan yang kamu peroleh darinya akan bertahan seumur hidup. Setiap ujian, setiap tantangan, setiap momen keraguan adalah batu loncatan menuju berkah luar biasa yang menantimu. Terobosan jutawan,mu bukan hanya kemungkinan, itu adalah janji dari ilahi yang menunggumu di sisi ujian ini. Saat kamu melangkah maju, bawa bersama pelajaran yang telah kamu pelajari, kekuatan yang telah kamu peroleh, dan keyakinan yang teguh bahwa kamu berada di jalur menuju kebesaran. Ini bukan akhir dari ceritamu. Ini baru permulaan. Yang terbaik masih akan datang, dan kamu lebih dari siap untuk menyambutnya. Ingatlah untuk menyukai video ini,
berlangganan channel Pandangan Mata, dan tinggalkan komentar dengan nomor 77 untuk mengirimkan sinyal kuat ke alam semesta bahwa kamu siap untuk terobosanmu. Jangan lupa untuk memutar video ini berulang kali, bahkan di latar belakang, untuk menyerap semua energi dan mengirimkannya kembali ke alam semesta, memperkuat niatmu dan menyelaraskanmu dengan jalur tertinggimu. Terima kasih telah berada di sini, mendengarkan dan mempercayai dirimu sendiri. Perjalananmu sebagai orang terpilih berkembang dengan sempurna dan alam semesta bekerja untuk kebaikanmu. Tetaplah kuat, tetap fokus dan tetap terbuka terhadap berkah luar biasa yang akan datang kepadamu. Ini adalah waktumu. Peluklah sepenuhnya dan bersiaplah untuk terobosan jutawan yang sudah ditakdirkan menjadi milikmu.